Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azima Faiz Rushadi, calon pegawai negeri sipil di ruang lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat konten mengenai nilai-nilai bela negara yang dapat kita ambil dari tokoh nasional kita dan aparatur sipil negara, serta rencana apa yang akan saya lakukan ketika menjadi ASN untuk kedepannya. Untuk tokoh pahlawan nasional kita, saya mengambil contoh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita simak latar belakang Bapak pahlawan nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Beliau merupakan sosok yang mengangkat derajat pendidikan Republik Indonesia hingga menjadi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, maka tanggal kelahiran beliau yaitu 2 Mei dijadikan tanggal sebagai Hari Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Ki Hajar Dewantoro atau yang memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryoningrat lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantoro sendiri merupakan putra dari pasangan Pangeran Suryoningrat dan Raden Ayu Sandiah. Lahir dari keluarga kerajaan, lelaki yang lebih akrab dengan sebutan Ki Hajar Dewantoro ini merupakan cucu dari Paku Alam III. Sebagai seorang yang lahir di keluarga bangsawan, Ki Hajar Dewantoro mendapat kesempatan untuk belajar dalam sekolah formal mulai dari waktu kecil. Latar belakang pendidikan beliau dimulai dari pendidikan dasar di ELS atau Europees Lager School, setingkat dengan SD pada sekarang ini. Setamatnya dari ELS, Ki Hajar Dewantoro berkesempatan menyambung studinya di Sekolah Kedokteran Khusus Putra Stovia atau School Tot Opleiding van Indische Artsen, meskipun beliau tidak dapat menghatamkannya karena sakit. Sosok lelaki kritis ini memiliki ketertarikan pada dunia jurnalis dan tulis-menulis, di mana pernah tercatat beberapa karyanya yang terkenal seperti Andai Aku Seorang Belanda, yang dalam bahasa Belanda menjadi Als ik een Nederlander was. Selain itu, beliau juga pernah menjadi jurnalis di beberapa media surat kabar saat itu seperti Midden Java, Suditomo, The Express, Kaum Muda, Utusan Hindia, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada saat tulisannya yang bertajuk Andai Aku Seorang Belanda viral dan diketahui oleh pemerintahan Belanda, Ki Hajar Dewantoro diasingkan ke Belanda. Beliau menulis tulisan tersebut sebagai bentuk protes beliau terhadap pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu mengadakan pesta perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Spanyol. Namun acara tersebut dibiayai oleh rakyat Indonesia. Pada pengasingan tersebutlah cucu dari Paku Alam III ini menemukan tekad yang kuat untuk berjuang menciptakan sistem pendidikan untuk semua kalangan, khususnya rakyat kecil Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1922, Sekolah Perguruan Nasional Taman Siswa didirikan oleh beliau. Namun, pada tanggal 1 Oktober 1932, tepatnya 10 tahun setelah sekolah tersebut didirikan, pihak Belanda berusaha membubarkan sekolah tersebut, tetapi upaya tersebut tidaklah berhasil. Namun, sebelum mendirikan sekolah tersebut, beliau pada tahun 1908 bergabung dengan organisasi Budi Utomo bersama dengan Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka bertiga tersebut dikenal dengan istilah tiga serangkai. Bersama dengan Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, beliau juga mendirikan Indische Partij yang merupakan partai politik pertama yang beraliran nasionalis. Namun partai tersebut tidak mendapatkan badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda karena dianggap dapat membangkitkan dan menentang kolonial Belanda. Beliau juga memiliki 3 semboyan yang sangat terkenal dan selalu muncul ketika kita membicarakan mengenai pahlawan pendidikan nasional yang satu ini. Tentunya semboyan tersebut berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya kepada para pendidik. Semboyan-semboyan tersebut adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dalam semboyan pertama yang berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo yang memiliki arti di depan, kata di depan ini berlaku bagi pendidik yang harus memberi contoh yang baik di depan para siswa. Proses pembelajaran tidak hanya mengenai materi-materi, namun juga mengenai keteladanan yang ditanamkan pada masing-masing murid melalui contoh yang benar. Sedangkan Ing Madya Mangunkarso memiliki makna di tengah-tengah atau di antara, di mana seseorang dapat menciptakan
prakarsa ataupun ide. Peranan pendidik yang tidak kalah penting adalah sebagai penstimulus. Penstimulus ini memiliki fungsi untuk mendorong siswa untuk berkembang dengan baik. Dan semboyan terakhir adalah Tutwuri Handayani yang memiliki arti di belakang. Pendidik harus dapat memberi petunjuk, arahan, dan dorongan. Hal tersebut berfungsi untuk mendorong para siswa untuk menyelesaikan tanggung jawab yang diemban, sehingga pada nantinya para siswa dapat mencapai tujuan masing-masing secara berkelanjutan. Dari penjelasan tersebut, nilai-nilai aksi bela negara yang dapat kita ambil dari tokoh kita Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, cinta terhadap tanah air. Hal ini dibuktikan bahwa sosok Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang aktif di dunia pendidikan maupun di dunia politik dengan mendirikan organisasi-organisasi seperti Indisi Partij dan bergabung di organisasi Budi Utomo. Selain itu, beliau juga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dibuktikan bahwa beliau sangat aktif untuk mempropagandakan kemerdekaan Indonesia agar terbebas dari penjajahan kolonial, khususnya di bidang pendidikan. Selain itu, beliau juga memiliki sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hal tersebut dibuktikan ketika beliau mengkritik kolonial Belanda melalui tulisannya. Dan pada usia 69 tahun bertepatan pada tanggal 26 April 1959, seorang pahlawan yang sangat berjasa dalam perkembangan pendidikan di Indonesia menghembuskan napas terakhirnya di kota kelahirannya sendiri, yaitu Yogyakarta. Sosok Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ini selalu terkenang sebagai seorang tokoh sekaligus panutan bagi generasi muda Indonesia. Perjuangannya merupakan hal yang patut dicontoh dalam memajukan Indonesia. Sebelum masuk ke dalam penerapan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari nilai-nilai bela negara. Seperti yang kita ketahui, pengertian dari nilai-nilai bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku yang dimiliki oleh individu maupun kelompok yang harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya kita masuk dalam nilai-nilai bela negara yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Implementasi aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN menurut saya adalah: yang pertama, cinta tanah air bagi ASN. Hal ini dapat diimplementasikan dengan sikap dan perilaku antara lain setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, berengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang ketiga, sesuai peran dan tugas masing-masing, ASN ikut menjaga seluruh ruang Indonesia, baik ruang darat, laut, maupun udara, dari berbagai ancaman seperti ancaman kerusakan lingkungan, ancaman pencurian sumber daya alam, ancaman penyalahgunaan tata ruang, ancaman pelanggaran batas negara, dan lain-lain. Dan yang keempat, ASN sebagai warga negara terpilih harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, aksi cinta tanah air dapat kita implementasikan dengan mencintai produk-produk dalam negeri, selalu menempatkan produk industri kreatif, industri hiburan tanah air sebagai pilihan pertama dan mendukung perkembangannya. Prinsip nilai-nilai aksi bela negara selanjutnya bagi ASN adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat diimplementasikan yaitu dengan cara menjalankan profesi secara profesional. Sedangkan yang kedua, membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan. Dan yang ketiga, memegang teguh prinsip netralisasi ASN. Selain itu, harus juga mentaati, melaksanakan dan tidak melanggar semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia. Dan yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi ASN. Hal tersebut dapat diaktualisasikan atau diimplementasikan antara lain memegang teguh ideologi Pancasila, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, senantiasa menjadi pelopor dan contoh bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan yang keempat, nilai-nilai aksi bela negara yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hal tersebut dapat diimplementasikan antara lain memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selain itu, juga harus rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam suatu instansi kerja. Dan selalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan sebagai pelopor untuk kemajuan pembangunan nasional. Demikianlah
nilai-nilai aksi bela negara yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rencana saya apabila menjadi ASN adalah tetap menjaga integritas, profesional dalam melayani masyarakat, dan menjunjung tinggi kejujuran, serta dapat melayani masyarakat secara ikhlas dalam berbagai kondisi, dan juga selalu berperan aktif dalam pembangunan nasional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan tokoh atau pahlawan nasional yang dapat kita ambil nilai-nilai dan pelajaran dalam aksi bela negara dan penerapan dan implementasi sebagai ASN dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.